Nah, tadi disampaikan Mas Jazir ketika sing beternak ikan yang konsumtif nek ora payu, piye to carane jenengan bisa punya inisiatif dengan keahlian jenengan, kejelian jenengan, akhirnya awalnya dengan konsep ini ketika di musim ini ternyata harga ikan down, dengan konsep semacam ini bisa harganya bisa naik. Nah, ini akhirnya ketemu produk di sini. Sudah ketemu semua, menjadi kekuatan jenengan, akhirnya produknya ketemu Mas, disepakati dalam forum. Produk ini akan dijenengi opo? Karena nanti tentunya ini segmen pasarnya opo? Tadi di awal menyampaikan, lagi nih ketemu cah TK oke ini kepiye? Berarti ikan, ini kan menarik buat anak-anak TK, taruhlah sampai SD. Segmennya ketemu kalau untuk ikan di sini taruhlah. Oh, segmen pasarnya jelas di sini, di anak-anak SD. Nah, ketika wong tani sama yang petani ini sama budaya, nanti segmen pasarnya di apa? Ketemu tuh Mas? Ya. Nah, nanti ketika ketemu segmen pasarnya dengan kajian ini, tentunya jenengan langsung akhirnya brand. Nah, brandingnya harus bagaimana? Secara detail tentunya Mas ajar yang ngerti. Brand yang paling tepat itu kayak apa toh? Menurut keilmuannya beliau, semisal, wes secara visual kudu kayak ngene iki gawe logo. Kasih nama produk itu yang nanti akhirnya akan menjadi paket, kamu harus kayak begini, sesimpel mungkin orang mudah mengingat. Nah, step-step ini jenengan harus betul-betul lakukan, karena kalau sampai di titik ini jenengan hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang ketika mau mengajak orang-orang yang terlibat di kesenian, siapa kekuatan jenengan? Nah, hasil dari mapping potensi ini akhirnya jenengan tambah lagi 1 kekuatan, 2 kekuatan, 3 kekuatan, 4 kekuatan. Diundang untuk duduk bareng bersama merumuskan Mas. Piye lor. Akhirnya nanti ketemu produk. Produk ini akhirnya disepakati, nanti menurut lagi ke segmen pasar. Iki wanwane sesuk dipakai karo iki, jadi nek dene belajar tari sesuk mangane kudu ning ngene petani ikan yang konsumsi. Karena ini akan menjawab, strategi ini menjawab ketika Mas lah nek saiki ra payu piye carane ben petani iki greget di harga sing taruhlah per kilo hanya 5.000 dengan kemasan perumusan desa wisata ini ternyata bisa diangkat 20.000 per kilo. Senang mana Mas? Logis tak kayak gini? Nah, ketika ini dianggap logis, maka jenengan akhirnya bisa ini Mas, menentukan segmen pasarnya ke apa toh, kemasannya apa toh. Akhirnya kita di brand Mas, di branding. Nanti taruhlah akhirnya ibu-ibu bisa berinovasi di kuliner yang bahan bakunya lokal, ikan, semisal ikan kukus bumbu opo lah semisal, perlu di branding untuk memperkuat. Nah, makanya fungsinya ketika jenengan istilah bisa membuat sebuah komitmen dengan berbagai lapisan masyarakat di porsinya masing-masing, terjawab semua. Maksudnya aku jenengan kok Mas, aku nek mikir IT nih, mikir macam-macam nih, kon mikir inovasi nih kuliner ora mampu Mas. Nah, fungsinya di sini untuk menempatkan di porsinya masing-masing, menjawab gelisahan jenengan. Akhirnya yang divisi ini Mas Bangket yang di bidang IT, Gurkari takon kok, Ibu PKK sejauh ini sudah punya produk apa? Dia langsung menjadi wartawan yang PKK. Saya mau bertanya Bu, ini begini. Dia tulis untuk menjadi pertanyaannya, ketika jenengan mengembangkan desa wisata untuk capaian community based tourism, melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya, apa cukup aku melibatkan petani? Enggak toh? Petaninya, budidayanya bisa dijual mereka untuk segmennya petani. 1 produk ya? Oke. Berarti ketika di situ jenengan dituntut lagi untuk ketika wis dadi uang, jadi apa? Ketika jadi kayak begini, ikan kalau yang ini tadi adalah metode budidayanya, jenengan kan ngedong ilmunya, bukan atraksi loh itu. Oke. Nah, ketika dibuat produk menjadi semacam ini, jenengan butuh siapa lagi? Apakah tetap membutuhkan petani? Tidak. Tentunya jenengan akan merekrut yang bidang kerajinan. Berapa orang yang terlibat? 2 segmen ya. Segmennya petani, komunitas petani sama komunitas kerajinan. 2 komunitas yang jenengan libatkan. Apakah hanya bisa dijual ketika ini menjadi produk atau yang lain? Yang jauh. Ayo tak balik ke yang mau.
Ketika Jadi ini atraksi. menjadi produk, Iya. berarti bisa dijual barang ini menjadi cindera Mata. mata. Prosesnya bisa dijual nggak? Bisa. Oke, udah kayak gitu. Berarti hanya kayak begini, ternyata bisa melibatkan dua komunitas di masyarakat, komunitas petani sama komunitas perajin. Selesai toh? Ini jawaban, Mas. Jadi jangan dituntut untuk detail semacam itu ketika misinya adalah untuk bagaimana semakin banyak melibatkan masyarakat. Gitu nggih. Jadi produk itu bisa berbentuk atraksinya. Begini loh Mas, caranya buat kayak begini dengan peralatan begini ini jual. Nah, kalau sudah menjadi kayak begini untuk fungsinya untuk ini, berarti ketika menjadi cindera mata, ini produk yang berbentuk barang. Wis, ngono Mas. Kayak gitu maksudnya jenengan akan saya arahkan ke situ dan jenengan saya kendir Mas Fajar dan gojlok tentang bagaimana pengelolaan IT-nya ya Mas. Produk tata caranya sudah dijual, kemudian perlakuan terhadap produk tata caranya juga dijual. Nah, seperti Kang Ilul, seperti saya ini kan terus kita jual kemasannya ini bagaimana dari produk ngajarin sampai menjadi ini termasuk ceritanya ini itu kan bisa diceritakan atau mungkin dengan ketika kita yang sebuah kontrak itu menjadi jual.